Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya diminta panitia untuk orasi. Biar nggak kemana-mana, saya ketik. Kertasnya warna hijau karena sekarang hari Rabu. Baik, Bapak Ibu jangan berhenti menjadi mahasiswa. S3 itu bukan tentang menjadi hebat, tetapi tentang berani bertumbuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali kita merasa menjadi mahasiswa? Bukan mahasiswa yang datang ke kelas untuk mengajar. Bukan dosen yang berdiri di depan mahasiswa. Tetapi benar-benar menjadi seseorang yang belajar, membaca, bingung, bertanya, gagal, kemudian mencoba kembali, lagi dan lagi. Karena saya percaya ada satu hal yang berbahaya bagi dosen. Bukan ketika kita tidak tahu, yang lebih berbahaya adalah ketika kita merasa sudah cukup tahu. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, bukan karena perjalanan S3 saya selalu mudah. Justru sebaliknya, ada banyak saat ketika saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mampu? Apakah penelitian saya sudah cukup baik dan layak? Apakah saya bisa menyelesaikannya? Saya ingin mengatakan sesuatu dengan jujur. S3 itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ada banyak artikel yang harus ditulis dan ditolak, diajukan lagi, ditolak lagi. Ada penelitian yang hasilnya tidak sesuai harapan. Berkali-kali uji coba gagal. Dan kita tidak menyerah. Ada revisi yang terasa tidak selesai-selesai. Ada saat ketika kita melihat orang lain sudah publikasi, sudah seminar, sudah hampir lulus, sementara kita masih bergulat dengan satu bab yang sama. Ada juga saat kita lelah, sangat lelah. Kemudian turning point-nya kita mendapatkan pencerahan. Ketika kita sudah marah, kita sudah ingin emosi, kita sampai tidak bisa emosi dan akhirnya berdamai. S3 itu bukan perjalanan untuk membuktikan bahwa kita itu sudah pintar. S3 adalah perjalanan untuk menyadari betapa luasnya ilmu yang belum kita ketahui. Bapak Ibu, banyak alasan untuk tidak berangkat S3. Misalnya saya sudah terlalu tua, saya sudah tidak muda lagi. Tapi kalau kita bertanya pada diri sendiri, 5 tahun lagi, apakah kita akan lebih muda dari hari ini? Jawabannya tidak. 5 tahun tetap akan berlalu. Pertanyaannya, kita sudah pada titik mana dalam hal mencerdaskan anak bangsa? Ketika 5 tahun itu berlalu, kita ingin berada di mana? Atau saya tidak sepintar yang lain? Saya juga belajar bahwa S3 itu bukan kompetisi siapa yang paling jenius. Banyak perjalanan akademik tidak dimenangkan oleh orang yang paling pintar, tetapi oleh mereka yang tidak berhenti ketika menghadapi kesulitan. Kadang yang kita butuhkan bukan kecerdasan yang luar biasa. Kadang yang kita butuhkan hanyalah satu langkah lagi, membaca satu artikel lagi, memperbaiki satu paragraf lagi, mengirim satu paper lagi, mencoba satu kali lagi.
Alasan lainnya, saya sibuk. Kita semuanya sibuk, Bapak Ibu. Ya mengajar, membimbing, meneliti, mengurus keluarga, rapat, kegiatan administratif, dan lain sebagainya. Tapi mungkin masalah kita bukan karena kita tidak memiliki waktu. Mungkin masalahnya adalah kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal waktu yang sempurna untuk memulai hampir tidak akan pernah datang. Bapak dan Ibu, kita itu setiap hari meminta mahasiswa untuk belajar. Kita meminta mereka membaca. Kita meminta mereka melakukan penelitian. Kita meminta mereka keluar dari zona nyaman. Tetapi ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita sendiri masih berani keluar dari zona nyaman? Saya percaya bahwa dosen yang baik bukan hanya seseorang yang mampu mengajar. Dosen yang baik adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Karena ketika seorang dosen berhenti belajar, maka perlahan-lahan ia hanya akan mengajarkan apa yang dulu pernah ia pelajari. Tetapi dunia berubah, teknologi berkembang sangat pesat, ilmu pengetahuan tidak kalah cepatnya. Mahasiswa kita juga berubah, generasinya berubah, percepatannya meningkat dalam memahami perkembangan teknologi. Sehingga mau tidak mau kita juga harus bertumbuh. Bapak Ibu, saya tidak berdiri di sini untuk mengatakan bahwa semua Bapak dan Ibu harus mengambil S3. Tidak. Keputusan itu adalah keputusan pribadi. Tetapi saya berdiri di sini untuk mengatakan, jangan biarkan rasa takut yang mengambil keputusan untuk kita. Jangan mengatakan, saya tidak mampu sebelum benar-benar mencoba. Jangan mengatakan, saya sudah terlambat, padahal kita belum mendaftar. Jangan mengatakan, saya bukan siapa-siapa. Setiap dokter, setiap profesor, setiap peneliti besar pernah memulai dari satu langkah yang kecil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya pernah berada di titik awal perjalanan ini dengan beberapa pertanyaan, dengan beberapa keraguan, dengan beberapa ketakutan. Tetapi hari ini saya berdiri di sini membawa satu pelajaran. Kita tidak harus yakin 100% untuk memulai. Kita hanya perlu cukup berani untuk mengambil langkah yang pertama, yaitu mendaftar. Karena mungkin suatu hari nanti, beberapa tahun dari sekarang, Bapak dan Ibu akan berdiri di tempat ini. Bukan sebagai seseorang yang hanya mengatakan, dulu saya ingin sekali mengambil S3. Tetapi sebagai seseorang yang mungkin akan mengatakan, dulu saya ragu, tapi saya beranikan memulai. Dan akhirnya saya diterima menjadi mahasiswa S3 dan sekarang sudah lulus. Alhamdulillah. Dan jika hari ini ada satu orang saja di gedung ini yang pulang dengan membawa keberanian untuk membuka kembali mimpi tentang studi doktoral, menjadi mahasiswa S3, dan memberanikan diri untuk mendaftar di dalam dan di luar negeri, maka itu cukup bagi saya berdiri di sini hari ini, dan itu sangat berarti buat saya. Mari kita tidak berhenti menjadi pembelajar, Bapak Ibu, karena gelar tertinggi bukan akhir dari perjalanan ilmu. Justru mungkin itulah awal dari tercapainya eh, cakrawala yang lebih luas untuk diajarkan kepada mahasiswa kita. Semakin tinggi kita belajar, semakin rendah hati kita terhadap ilmu pengetahuan. Jangan takut memulai, jangan takut terlambat, dan yang paling penting, jangan berhenti bertumbuh. Terima kasih.